Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 5, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak. Nah, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak mengingatkan untuk teman-teman membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa mendapatkan manfaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, hari ini kita belajar tentang ekosistem, ya, masih berkaitan dengan ekosistem, yakni tentang ekosistem buatan. Hari ini kita membahas tentang ekosistem taman hutan raya, ekosistem sawah, dan juga ekosistem kebun binatang. Nah, di sentra Imtak ini Bapak hanya menyampaikan sebagian kecil atau hanya sedikit tentang ekosistem ini. Selebihnya teman-teman dapat mempelajarinya di sentra sains. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah ekosistem taman hutan raya. Ya, ekosistem taman hutan raya. Teman-teman bisa melihat gambar yang Bapak tampilkan. Nah, teman-teman, inilah salah satu bentuk atau beberapa bentuk tentang ekosistem taman hutan raya. Ini adalah gambaran dari taman hutan raya. Nah, di Kalimantan Timur ini juga ada taman hutan raya, yakni Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Nah, Taman Hutan Raya adalah kawasan atau daerah pelestarian alam yang digunakan atau bertujuan untuk mengoleksi tumbuhan atau satwa baik jenis asli Indonesia ataupun bukan asli Indonesia, ya. Jadi Taman Hutan Raya ini didirikan atau dibentuk oleh manusia dengan tujuan untuk mengoleksi tumbuhan pohon yang ada di hutan tersebut, ya, dan juga mengoleksi satwa yang adanya di Indonesia. Biasanya memiliki ciri khas tertentu, ya, setiap hutan raya itu. Nah, itulah tentang ekosistem hutan raya. Berikutnya adalah ekosistem sawah. Ya, ekosistem sawah, teman-teman dapat melihat gambar yang Bapak tampilkan. Nah, inilah beberapa bentuk dari persawahan, ya. Sawah sendiri adalah wilayah yang digarap dan diairi untuk tempat penanaman padi, ya. Padi itu bahan utama atau hasilnya adalah berupa beras, ya, yang kita makan sehari-hari. Nah, jadi ekosistem sawah ini adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia, oleh para petani. Kemudian setelah jadi sawah, maka ada hewan-hewan yang bertahan hidup berdasarkan dari siklus sawah, ya.
seperti burung-burung, kemudian ada hewan-hewan kecil lainnya ya. Nah, mereka bergantung dari keadaan sawah. Nah, jadi itulah yang dinamakan dengan ekosistem sawah. Nah, ekosistem sawah ini dibuat oleh manusia, makanya menjadi ekosistem buatan. Berikutnya poin yang ketiga, yakni ekosistem kebun binatang ya. Kebun binatang ada ini adalah teman-teman dapat melihat dari gambar yang Bapak tampilkan. Nah, inilah gambaran tentang kebun binatang. Nah, kebun binatang, ekosistem kebun binatang adalah ekosistem kebun binatang adalah ekosistem buatan yang digunakan untuk hidup berbagai jenis hewan dan tumbuhan sebagai sarana edukasi dan juga sebagai tempat penelitian. Jadi, ekosistem ini dibuat atau dibentuk oleh manusia untuk hidup beberapa jenis atau berbagai jenis hewan dan juga tumbuhan yang digunakan untuk edukasi. Edukasi ini pembelajaran dan juga sebagai tempat para ilmuwan meneliti tentang hewan tersebut. Ya, tentang hewan-hewan ini. Nah, itulah pengertian tentang ekosistem kebun binatang. Nah, teman-teman, inilah pengantar tentang ekosistem yang dibuat oleh manusia ya, tentang ekosistem hutan raya, ekosistem sawah dan juga ekosistem kebun binatang. Selebihnya teman-teman dapat mempelajarinya di sentra sains, bertanya di sentra sains. Nah, di sentra Imtak Bapak hari ini membahas tentang adab seorang muslim pada lingkungan. Ya, teman-teman, kita sebagai seorang muslim memiliki akhlak ya, karena Islam hadir sebagai rahmat untuk semesta alam sebagaimana terdapat di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Teman-teman bisa membuka Al-Quran di Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Di sana Allah menegaskan tentang apa tujuan manusia yang diutus di bumi, yakni sebagai rahmat untuk semesta alam. Allah menurunkan agama Islam ini sebagai rahmat untuk semesta alam ya. Karena di dalam Islam itu mengatur setiap tindakan manusia yang ditunjukkan sebagai khalifah di bumi sebagaimana terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Nah, teman-teman, adapun akhlak yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Bapak bisa menyebutkan beberapa ya. Adab seorang muslim terhadap lingkungan. Yang pertama adalah tidak mencemari lingkungan ya. Kita menjaga lingkungan agar tetap asri dan kebersihannya terjaga. Yang kedua adalah menghilangkan bahaya di jalan dan tidak duduk-duduk di jalan. Nah, ini kita tidak boleh mengganggu kepentingan orang lain ya.
Artinya kalau ada yang bisa membahayakan orang lain, kita harus menyingkirkannya. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan. Teman-teman, jadi sebagai seorang muslim kita harus bersih ya, karena kebersihan itu bagian dari iman. Maka menjaga lingkungan adalah hal yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita untuk selalu hidup bersih. Yang keempat adalah menghidupkan lahan yang mati. Jadi kalau ada lahan tandus, kita berusaha untuk menghijaukannya agar kelak ketika hujan turun atau ada banyak air tidak menjadi musibah bagi kita. Yang kelima adalah berhemat dalam memanfaatkan energi. Nah, kita berusaha untuk menjadi orang yang memanfaatkan barang dan bahan itu sesuai dengan kebutuhan saja, karena pemborosan itu adalah sifatnya syaitan. Nah, yang keenam adalah sayang terhadap binatang ciptaan Allah. Jadi jangan sampai kita membunuh hewan-hewan yang sudah Allah ciptakan. Mereka hidup di dunia ini juga punya maksud yang Allah tujukan untuknya. Nah, itulah beberapa adab tentang seorang muslim terhadap lingkungannya. Baik, berikutnya teman-teman, Bapak menambahkan kosakata bahasa Arab ini hari ini berkaitan dengan rumah ya. Yang pertama al-baitu, artinya rumah. Al-baitu rumah. Al-baitu rumah. Kedua al-ghurfatu, kamar. Al-ghurfatu kamar. Al-ghurfatu kamar. Ketiga al-matbakhun, artinya dapur. Al-matbakhun artinya dapur. Al-matbakhun dapur. Al-firasyu artinya kasur. Al-firasyu kasur. Al-firasyu kasur. Kelima al-babu artinya pintu. Al-babu pintu. Al-babu pintu. Keenam al-hammamu artinya kamar. Al-hammamu kamar. Al-hammamu kamar mandi. Al-hammamu kamar mandi. Al-hammamu kamar mandi. Al-hammamu artinya kamar mandi. Yang ketujuh al-hadiqatu artinya taman. Al-hadiqatu taman. Al-hadiqatu taman. Yang kedelapan al-bustanu artinya kebun. Al-bustanu kebun. Al-bustanu kebun. 9 al-bi'ru artinya sumur. Al-bi'ru sumur. Al-bi'ru sumur. Yang ke-10 an-nafidhatu artinya jendela. An-nafidhatu artinya jendela. Nah, teman-teman, inilah kosakata bahasa Arab kita. Silakan teman-teman membaca dan menghafalkannya. Baik, teman-teman, kita tiba di penghujung pertemuan hari ini. Bapak ucapkan terima kasih sudah mendengarkan materi hari ini. Semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.